Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dea, Pak Jayan, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 1 yang beranggotakan Kak Fikri, Hamzah, saya sendiri, Kemal, Audrey, dan Marsi akan mempresentasikan mengenai Microbial Foodborne Disease dengan organisme yaitu Aspergillus flavus. Berikut adalah outline dari presentasi kami pada hari ini. Bagian pertama akan kita bahas mengenai Aspergillus flavus. Aspergillus flavus merupakan fungi saprofit yang dapat bersifat sebagai patogen oportunistik pada hewan, tanaman, dan serangga. Pada tanaman, fungi dapat menyebabkan rot pada hasil panen seperti jagung, kapas, dan kacang. Pada serangga menyebabkan stone brood pada lebah madu. Pada manusia dan hewan menyebabkan reaksi alergi terutama pada individu yang imunokompromis. Selain itu dapat juga memproduksi mycotoxin berupa aflatoksin B1. Untuk klasifikasinya dapat dilihat pada slide. Sedangkan untuk karakteristik mikroskopisnya, fungi ini memiliki konidia berbentuk globus hingga ellipsoidal dengan diameter 3-6 mikrometer. Kemudian terdapat palisade yang menutupi konidia, dan adanya juga metulae pada beberapa strain. Kemudian terdapat vesicle berbentuk globus hingga elongated dengan diameter 20-45 mikrometer. Ada juga stipe dengan panjang 400-800 mikrometer dan ditemukan adanya sklerotia pada beberapa strain tertentu. Untuk hifanya itu bersepta dan hialin. Kemudian untuk reproduksi aseksual dilakukan dengan conidia dan sklerotia, sedangkan seksualnya dilakukan dengan sklerotia. Untuk karakteristik makroskopis itu terdapat koloni putih hingga kuning hijau dengan diameter 65 hingga 70 mm. Kemudian tekstur woolly hingga katani dengan sedikit granular, dan apabila adanya sklerotia akan tampak berwarna coklat gelap. Untuk kondisi pertumbuhannya sendiri, fungi ini dapat tumbuh pada suhu minimum 12 derajat Celcius, maksimum 48, dan optimum 37. Untuk kelembapan, optimum 14%, namun dapat tumbuh pada 11%. Untuk pH, tumbuh pada pH 3,5-7 dan optimum pada 6,5. Sedangkan untuk KW itu minimal pada 0,8 dan optimum apabila melebihi 0,95. Umumnya fungi ini ditemukan pada tanah berupa conidia dan sklerotia, sedangkan pada jaringan tanaman itu berupa miselium. Aflatoksin umumnya diproduksi sebagai metabolit sekunder akibat dari pengaruh lingkungan. Proses ini berlangsung dengan 27 reaksi enzimatik dengan bantuan klaster gen biosintesis aflatoksin. Secara umum, aflatoksin diproduksi dari hexanoate unit yang kemudian menjadi polyketide dan norsoloric acid antron, dan kemudian menjadi norsoloric acid yang proses selanjutnya dapat dilihat pada gambar, yaitu akan menjadi aferantin dan 5 aksen hidroksiaferantin. Kemudian akan dihasilkan aferufin yang dapat juga dihasilkan dari aferufanin. Kemudian menjadi versikonal hemiasetal asetat dan menjadi versikonal dan kemudian versikolorin B. Dari sini akan terjadi percabangan, dan dari cabang versikolorin A dapat dihasilkan dimetil stearik matostin yang kemudian menjadi sterimatostin, dan dari sini menjadi O-metil stearik matostin yang kemudian menjadi alfa-toksin B1 dan alfa-toksin G1. Nah, sebenarnya percabangan ini itu bergantung pada enzim yang dimiliki oleh strain tertentu. Nah, secara umum Aspergillus flavus akan memproduksi aflatoksin B terutama B1 akibat dari adanya mutasi pada sitokrom P450 monooksigenase, aryl alkohol dehidrogenase, dan juga oksidase. Biosintesis dari aflatoksin sendiri dapat dipengaruhi oleh faktor fisika, senyawa kimia, dan metabolit sekunder tanaman. Untuk faktor fisika, itu suhu optimum biosintesis terjadi pada 28-35 derajat Celcius, sedangkan suhu yang tinggi bersifat menginhibisi. Kemudian, kondisi kering dan juga pH yang asam cenderung menginduksi. Untuk senyawa kimia sendiri, triptofan ditemukan bersifat menginhibisi, sedangkan tirosin, lipid, glukosa, dan fruktosa bersifat menginduksi. Untuk metabolit sekunder, adanya senyawa oktanal itu meningkatkan 500% dari biosintesis, sedangkan hidrosebalanin itu bersifat menginhibisi. Kemudian terdapat juga asam askorbat, asam kafeik, dan fenolik yang menurunkan alfa-toksinogenesis. Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan aflatoksin yang bersangkutan dengan sifat dan karakteristik dari aflatoksin, serta mekanisme aksi atau toksisitas dari aflatoksin. Berikut dapat dilihat bagaimana struktur dari aflatoksin yang membentuk struktur siklik berantai, dan pada gambar yang di bawah merupakan infeksi Aspergillus flavus pada jagung yang dapat mengekspresikan aflatoksin. Aflatoksin, walaupun strukturnya seperti siklik berantai, merupakan metabolit sekunder yang diproduksi dalam bentuk polipeptida. Polipeptida tersebut akan mengalami pemrosesan dan modifikasi lebih lanjut membentuk struktur aflatoksin.
Selain Aspergillus flavus, aflatoksin juga dapat diproduksi oleh Aspergillus parasiticus. Aflatoksin terkenal sebagai kelompok mycotoksin atau racun yang diproduksi oleh kapang yang paling beracun, memiliki sifat sebagai mutagenik dan karsinogenik. Aktivitas mutagenik yang bersifat karsinogenik dari aflatoksin bertanggung jawab dalam pembentukan kanker hati, hepatoselular karsinoma, hepatitis akut, sirosis, dan Reyes syndrome. Di alam, sejauh ini sudah diketahui ada 20 lebih jenis senyawa aflatoksin. Namun dalam kasus intoksikasi pada makanan, dominan ditemukan 3 jenis aflatoksin, yaitu aflatoksin B, G, dan M. Ketiga jenis aflatoksin ini memiliki beberapa perbedaan. Aflatoksin B merupakan kelompok aflatoksin yang memancarkan fluoresensi biru saat dipaparkan sinar UV, sedangkan aflatoksin G memancarkan fluoresensi hijau. Aflatoksin M merupakan senyawa turunan aflatoksin B yang telah dimetabolisme. Masing-masing kelompok dapat terbagi menjadi 2 senyawa, yaitu senyawa mayor yang ditandai dengan subskrip 1 dan senyawa minor yang ditandai dengan subskrip 2. Dari ketiga aflatoksin yang ditemukan dalam makanan, aflatoksin B1 merupakan aflatoksin yang paling berbahaya. Berikut adalah tabel dari sifat fisika dan kimia dari aflatoksin B dan G. Dan secara garis besar, pembagian tersebut dapat ditinjau dari warna kelarutan, stabilitas molekul, dan kerusakan molekul irreversible. Warna dari aflatoksin cenderung berwarna kuning pucat hingga bening dan dapat menyerap cahaya pada panjang gelombang UV dan mengemisikan cahaya tampak sebagai fluoresensi. Kelarutan aflatoksin cukup rendah di dalam air, namun dapat larut dengan mudah dalam pelarut yang sedikit polar seperti kloroform, mentol, dan dimetil sulfoksida. Meninjau stabilitas molekul berarti membahas reaktivitas dari aflatoksin. Pada kondisi terpapar oksigen atmosferik, aflatoksin bersifat tidak stabil apabila dipaparkan sinar UV, oleh sebab aflatoksin akan mengalami oksidasi. Aflatoksin juga bersifat tidak stabil pada pH ekstrim yang berkaitan dengan potensial reduksi dari aflatoksin. Pada pH tinggi atau sifat yang basah, cincin lakton dapat mengalami oksidasi dan terbuka, namun dapat kembali mengalami reduksi dan tertutup kembali ketika pH kembali turun. Cincin lakton dapat terbuka secara permanen ketika aflatoksin bereaksi dengan amonia. Pembukaan cincin lakton ini kemudian dapat mengaktifasi aflatoksin. Aflatoksin memberikan banyak dampak toksisitas pada tubuh oleh sebab sifat aflatoksin yang dapat bekerja sebagai mutagen dan karsinogen. Aflatoksin akan masuk melalui saluran pencernaan dan dapat beredar dalam darah ketika duodenum menyerap aflatoksin yang terdapat di dalam lumen usus. Aflatoksin yang beredar dalam darah kemudian akan mencapai hati sebagai target utama dari toksin ini. Aflatoksin dapat menyerang hepatosit dalam hati. Hati membawa enzim kelompok monoksigenase, yaitu enzim microsomatocytochrome atau CYP450, yang akan melakukan metabolisme terhadap aflatoksin. Metabolisme tersebut kemudian akan melepaskan spesies oksigen reaktif atau ROS dan senyawa turunan aflatoksin reaktif, yaitu AFBO. Kedua produk reaktif ini akan memberikan dampak toksisitas bagi tubuh seperti genotoksisitas, toksisitas akut, dan imunotoksisitas. Pada bagian sebelumnya, kita sudah belajar tentang karakteristik dari Aspergillus flavus dan juga karakteristik dari aflatoksin. Nah, pada bagian ini, kita akan membahas tentang gejala dan efek yang ditimbulkan aflatoksin pada manusia. WHO mengestimasi kalau aflatoksin ini menyebabkan 25% atau lebih makanan di seluruh dunia harus dimusnahkan dan tidak bisa digunakan oleh manusia. Nah, kenapa sih aflatoksin ini tuh sampai menyebabkan banyak banget makanan yang ada di dunia itu harus dimusnahkan, gak bisa dimakan lagi? Nah, jadi secara garis besar, efek dari aflatoksin ini bisa terbagi menjadi 2, yaitu efek akut dan efek kronis. Efek akut ini terjadi ketika ada manusia yang terpapar dosis yang sangat tinggi, dosis aflatoksin yang sangat tinggi dalam waktu yang sangat singkat. Jadi misalkan dia makan rotinya ada aflatoksin, tapi aflatoksinnya itu banyak banget. Nah, itu bisa menyebabkan efek akut. Nah, efeknya itu bisa menyebabkan kematian. Nah, menyebabkan kematiannya ini karena aflatoksin ini bisa menyebabkan gagal hati atau liver failure, atau juga aflatoksin ini dapat menyebabkan hepatic necrosis. Nah, gejala-gejala dari efek akut aflatoksin ini yaitu adalah gejala-gejala yang ditemukan oleh gagal hati, yaitu kulit menjadi kekuningan, pendarahan, edema,
Dan juga aflatoksin ini bisa menyebabkan perubahan mental dan juga koma, dan mati. Nah, sedangkan efek kronis ini dapat terjadi ketika ada manusia yang terpapar aflatoksin dalam waktu yang lama, tapi dalam dosis yang sedikit. Nah, efek kronis yang dapat terjadi adalah yang pertama dapat menyebabkan meningkatnya resiko kanker hati, kanker kantong empedu, dan kanker lainnya. Nah, hal ini bisa terjadi karena aflatoksin ini merupakan karsinogen, karena aflatoksin ini dapat berintegrasi dengan DNA. Nah, karena karsinogen ini, makanya dia juga bukan bisa menyebabkan kanker hati aja, tapi juga bisa menyebabkan kanker pada organ lainnya. Nah, karsinogen ini juga dapat menyebabkan menurunnya sistem imun. Selain itu, karena sifat karsinogennya ini, bila terpapar pada ibu-ibu hamil, maka dapat menyebabkan cacat lahir karena adanya perubahan atau mutasi DNA. Nah, pada beberapa anak, beberapa studi juga menyatakan kalau aflatoksin ini dapat menghambat pertumbuhan, walau gejala yang ini belum dapat dikonfirmasi secara pasti. Selanjutnya akan dibahas mengenai efek aflatoksin dari Aspergillus flavus terhadap makanan atau minuman. Aflatoksin adalah mikotoksin utama yang disintesis oleh Aspergillus flavus dan Aspergillus parasiticus. FAO melaporkan bahwa sebanyak 25% hasil pertanian di dunia dapat dikontaminasi oleh mikotoksin. Kontaminasi tersebut dapat terjadi pada saat prapanen, yakni selama budidaya tanaman, atau setelah penanganan pasca panen, penyimpanan, hingga distribusi. Selanjutnya, mengenai bahan pangan yang dapat terkontaminasi oleh aflatoksin jenis AFB1 dan AFB2 yang dihasilkan oleh Aspergillus flavus ini, yakni berupa tanaman serealia, kemudian buah segar dan buah kering, rempah-rempah, dan kacang-kacangan. Aspergillus flavus tidak memiliki host yang spesifik dan mengontaminasi produk agrikultur pada beberapa tahapan penanganan pasca panen. Kemudian akan dijelaskan mengenai efek dari kontaminasi aflatoksin terhadap buah jambu biji. Penurunan mutu buah jambu biji dapat terjadi akibat masa simpan yang terbatas. Dalam penelitian ini, dilakukan penyimpanan buah jambu biji pada suhu 26 derajat Celcius dengan kelembaban relatif sebesar 55 hingga 60%, lalu disimpan selama 7 hingga 14 hari. Setelah penyimpanan 14 hari, ditemukan kontaminasi oleh berbagai fungi seperti Aspergillus flavus yang ditandai dengan koloni berwarna hijau, lalu bersamaan dengan Aspergillus niger, Botryop Diplodia theobroma, dan Rhizopus paulonifer. Dengan menggunakan analisis HPLC, ditemukan bahwa telah terdeteksi AFB1 sebanyak 0,163 Ng/ml dan FG1 sebanyak 0,296 Ng/ml pada buah jambu biji kultivar Beheira. Lalu ditampilkan mengenai tabel dari sifat fisik dan sifat kimia pada jambu biji selama 14 hari. Patogen dari Aspergillus flavus ini mempengaruhi sifat fisik berupa susut bobot dan sifat kimia berupa kadar vitamin C dan total padatan terlarut. Aspergillus flavus telah menyebabkan terjadinya susut bobot sebanyak 40%, yang merupakan penyebab dari susut bobot terbesar kedua setelah Aspergillus parasiticus, dan mengalami kehilangan vitamin C paling tinggi sebanyak 21,1%, lalu mengalami penurunan total padatan terlarut sebanyak 33,3%. Hal tersebut dapat terjadi karena bahan pangan yang mengandung nutrisi yang mendukung bagi pertumbuhan pada
Aspergillus flavus ini digunakan sebagai energi untuk melakukan metabolisme dalam menghasilkan aflatoksin maupun produk samping lain dari Aspergillus flavus tersebut. Yang kedua mengenai efek kontaminasi dari aflatoksin terhadap kacang tanah. Mikotoksin atau aflatoksin AFB1 ini dapat ditemukan dalam bentuk polong segar, polong kering, biji, dan berbagai produk olahan kacang. Hal ini dikarenakan kacang tanah memiliki kandungan lemak yang tinggi sehingga mudah dicemarkan oleh kontaminan aflatoksin. Infeksi kacang tanah ini juga dapat dipercepat dengan adanya infeksi oleh nematoda akar yang melukai biji kacang pada saat kacang tersebut dalam tanaman. Kemudian tanaman menjadi stres selama maturasi buah polong. Hal tersebut memudahkan kontaminasi dari aflatoksin. Kontaminasi aflatoksin AFB1 pada jagung dapat terjadi pada jagung yang masih utuh sejak masa prapanen ataupun pada jagung pipil serta olahan jagung lainnya. Kontaminasi aflatoksin terhadap jagung yang masih utuh ini atau jagung pipil dapat menyebabkan butiran jagung yang rusak, warna yang tidak seragam, dan adanya butiran yang pecah. Faktor pengemasan juga berpengaruh terhadap banyaknya kontaminasi aflatoksin pada jagung. Penyimpanan jagung dengan kadar air lebih dari 14% dapat menyebabkan jagung dalam kemasan tersebut banyak mengeluarkan panas, sehingga mudah untuk dikontaminasi oleh Aspergillus flavus. Lalu, terbukanya ujung tongkol jagung tersebut yang rusak akibat hama penggerek juga dapat memudahkan kontaminasi Aspergillus flavus, karena kulit biji tersebut dapat terbuka sehingga terkontaminasi dari aflatoksin. AFB1 ini secara umum tersebar pada permukaan biji, terutama pada biji yang rusak dibandingkan pada biji yang bentuknya masih utuh atau penuh. Berikut akan dibahas mengenai metode pengontrolan dan pencegahan kontaminasi aflatoksin. Menurut WHO, kadar maksimum aflatoksin yang diperbolehkan pada makanan adalah berkisar 0,5 hingga 15 mikrogram per kilogram makanan. Menurut Hell dan Motegi, pencegahan terjadinya kontaminasi aflatoksin dapat dilakukan melalui beberapa strategi, yaitu menghentikan proses infeksi, pengendalian faktor lingkungan pada proses agrikultur, manajemen prapanen, dan manajemen pasca panen. Strategi yang pertama adalah menghentikan proses infeksi. Penghentian proses infeksi ini dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama adalah perkembangan untuk mendapatkan galur yang resisten. Perkembangan bioteknologi seperti rekayasa genetik dan proteomik dapat digunakan untuk mengembangkan galur tanaman seperti jagung dan kacang tanah. Namun kekurangannya adalah biaya yang relatif mahal dan yield yang dihasilkan belum maksimal. Cara yang kedua adalah penggunaan biokontrol. Penggunaan biokontrol ini berguna untuk menekan pertumbuhan Aspergillus flavus. Berbagai jenis bakteri dan ragi telah banyak digunakan sebagai agen biokontrol. Namun yang sering digunakan adalah strain Aspergillus flavus yang tidak toksigenik, seperti merek dagang AlphaGuard. Strategi yang kedua adalah pengendalian faktor lingkungan pada proses agrikultur. Kondisi yang menyebabkan infeksi tanaman oleh Aspergillus flavus meningkat yaitu: yang pertama, temperatur udara atau tanah yang hangat. Yang kedua, kelembaban yang relatif tinggi. Yang ketiga, laju evapotranspirasi yang rendah. Kemudian water availability yang rendah, stres nitrogen, kepadatan tanaman yang cukup tinggi, hingga faktor serangga seperti Musidia nigrivenella, yaitu kelompok ngengat, yang ada di perkebunan. Oleh karena itu, faktor ini bisa dimanipulasi untuk menurunkan kadar aflatoksin pada makanan. Penelitian yang dilakukan oleh Setamo membuktikan adanya korelasi positif antara hama ngengat yang menyerang jagung dengan kenaikan kontaminasi aflatoksin pada perkebunan jagung. Yang ketiga adalah manajemen pada periode prapanen.
Manajemen lahan pada periode prapanen sangat membantu untuk menurunkan kontaminasi aflatoksin pada tanaman, waktu tanam, pengaturan keparetan tanaman pada suatu area, pemberian nutrisi tanaman, kontrol terhadap hama dan patogen, dan persiapan pemanenan yang sesuai dapat mencegah kontaminasi. Manajemen selama prapanen ini tidak hanya mampu mencegah kontaminasi dari aflatoksin, tetapi juga dapat meningkatkan hasil produksi pertanian. Perencanaan waktu panen juga berpengaruh terhadap frekuensi kontaminasi aflatoksin. Menurut Kaya et al. Pada tahun 2006, kadar aflatoksin meningkat sebanyak 4 kali lipat dalam 3 minggu dan lebih dari 7 kali lipat dalam 4 minggu jika pemanenan jagung telah dilakukan. Selanjutnya adalah manajemen pada periode pasca panen. Kelembaban dan temperatur saat penyimpanan makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan fungi, termasuk Aspergillus flavus. Tindakan yang disarankan adalah segera mengeringkan hasil tanaman dan kemudian disimpan pada tingkat kelembaban sekitar 10 hingga 13%. Penyimpanan makanan yang terlalu lama dapat meningkatkan terjadinya kontaminasi aflatoksin. Kontaminasi juga dapat terjadi saat proses distribusi dan pemasaran produk, sehingga diperlukan teknik penyimpanan yang baik saat proses tersebut. Penggunaan bahan kimia seperti asam propionat dan asam benzoat dapat dijadikan sebagai bahan pengawet makanan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, berikut merupakan tips dan trik untuk memilih bahan makanan agar terbebas dari kontaminasi aflatoksin. Yang pertama, perhatikan makanan yang terlihat berjamur, segera pisahkan makanan atau bahkan dibuang. Kemudian, belilah biji-bijian atau kacang-kacangan yang terlihat fresh dan tidak disimpan terlalu lama di toko. Yang ketiga adalah, belilah produk yang cukup terkenal yang pengolahan makanannya sudah terjamin kualitasnya. Kemudian, simpanlah makanan dengan baik dan sebisa mungkin makanan tidak terlalu lama disimpan. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Atas perhatiannya, terima kasih.